Ya, teman-teman, kalau di Indonesia level sebuah ujaran kritikan terhadap pemain sepak bola mungkin hanya bersifat verbal, kata-kata hinaan, cacian, kemudian menyerang personal, kemudian rasisme. Itu banyak berseliweran di media sosial seperti apa yang terjadi terhadap Marcelino, teman-teman. Tetapi di Malaysia ini lebih sangat-sangat berbahaya, teman-teman. Karena ada beberapa pemain juga mendapatkan sebuah serangan secara fisik, teman-teman. Baru-baru ini terjadi di Malaysia, seorang pemain bernama Faisal Halim, teman-teman. Faisal Halim ini seorang striker dari Malaysia yang kemarin juga memasukkan gol ketika melawan Korea Selatan yang berakhir imbang 3-3. Ketika di sebuah tempat perbelanjaan disiram air keras, teman-teman. Dan ini berita ini viral di media sosial dan juga masuk ke berita-berita di Malaysia, teman-teman. Bagaimana sungguh sangat keterlaluan ya apa yang ujaran-ujaran sebuah kebencian yang ditujukan kepada seorang pemain sepak bola. Indonesia masih di level hinaan di sosial media. Nah, ternyata di Malaysia lebih parah. Striker timnas Malaysia, Faisal Halim, disiram air keras di salah satu pusat perbelanjaan di Damansara. Air kerasnya mengandung asid atau asam yang sampai bikin bajunya meleleh. Dan Faisal itu mengalami luka di bagian wajah, tangan, dan juga badan. Dan sekarang tengah dirawat di rumah sakit. Belum lama ini, musibah juga menimpa pemain timnas Malaysia lainnya, Akyar Rashid. Jadi dia baru pulang latihan, turun dari mobil dan mau masuk ke rumah, dia dirampok. Dan oleh perampoknya dipukul menggunakan besi. Kena ubun-ubunnya dan akhirnya luka sepanjang 4 cm. Dan Rashid harus mendapatkan 4 jahitan. Wow, ada apa nih dengan sepak bola Malaysia? Menurut gua, kemajuan sebuah sepak bola itu tidak hanya diukur dari level kompetisinya yang bagus dan juga timnasnya, tetapi juga kedewasaan supporternya. So, kepada supporter kita, ayo nih, kita lebih dewasa dalam bersosial media. Dan jangan sampai kejadian di Malaysia ini terjadi kepada pemain-pemain kita. Gue bikin konten soal sepak bola, so follow akun @_ngobol dan share video ini ke teman-teman kalian. Thank you. Guys, kita baru saja dapat satu berita yang sangat mengejutkan dan sangat menyedihkan, yang mana pemain bola sepak negara kita, Faisal Halim, telah pun disimbah asid. Disimbah itu guys, disiram ya. badan dia boleh nampak kesan kena simbah, baju dia koyak, muka dia pun kena. Apa nak jadi guys dengan negara Malaysia ni? Dah jadi macam negara Mexico ke? Kan? Kolombia kah? Dan apa yang lebih membimbangkan adalah sebelum ni Akyar Rashid kena. Sekarang Faisal Halim pula kena simbah asid kan. Umum mengetahui yang Faisal Halim akan bermain untuk Selangor lawan dengan JDT beberapa hari lagi. Adakah ada sebab kenapa dia kena simbah asid pada hari ini? Okay, itu kita tolak tepi lah. Kita tak payah bincang yang tu dulu. Tapi saya berharap yang orang yang buat ni kena tangkap. Okay, setakat yang saya tahu masih ada belum apa-apa update. Tapi harap kena tangkap, harap nampak dekat CCTV. Kasih habislah. Kasih tangkap lah orang ni guys. Kita kena betulkan benda ni secepat mungkin. Jangan kita jadi macam negara-negara yang mana nyawa pemain bola sepak melayang hanya kerana bola sepak. Jangan macam tu guys. Komen pendapat korang dekat bawah. Dan kalau korang nakkan update, nakkan news, bolehlah tekan butang follow untuk akaun ni. Malam rakyat Malaysia dikejutkan dengan berita pemain kebangsaan Faisal Halim disimbah asid. Baru je minggu lepas, Akyar Rashid disambut. Kita biarkan pihak berkuasa menjalankan tugas masing-masing. Apa yang buat orang marah ada di kalangan kita ni mengaitkan sentimen negeri dalam kejadian-kejadian ni. Come on lah guys, player-player kita diancam nyawa. Apa yang saya sakit hati lagi, ada yang kaitkan dengan sentimen politik. Geng, saya minta tolong sangat, boleh tak kita letak perbezaan politik kat tepi kejap? Cuba kita hormat sikit mangsa-mangsa dan keluarga-keluarga mangsa. Saya yakin dalam kes ni rakyat-rakyat Malaysia akan menentang sekeras-kerasnya perbuatan ini. Winger Selangor dan timnas Malaysia, Faisal Halim disiram air keras oleh orang nggak dikenal. Menurut jurnalis Astro Arena, yaitu Vina Nasrum, Faisal disiram air keras oleh orang nggak dikenal di salah satu pusat perbelanjaan. Belum diketahui secara pasti luka yang dialami Faisal Halim. Namun jika dilihat dari gambar yang beredar, dia mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuhnya.
Peristiwa ini terjadi kurang dari sepekan setelah winger Terengganu FC yaitu Akhyar Rashid dirampok di kediamannya di Kuala Terengganu baru-baru ini. Dalam kejadian tersebut, Akhyar tidak hanya dirampok, namun dia juga mengalami luka di bagian kepala akibat dipukul oleh orang nggak dikenal. Ini sih asli parah. Fisik kena, mental juga kena. Pasti dia mikir gimana karir sepak bolanya nanti. Padahal kalau dilihat seorang pemain itu lebih banyak jasanya kan ketimbang kesalahannya. Pokoknya pesan gue buat supporter Indonesia yang model kayak gini ya jangan ditiru. Menghina pemain aja langsung dapat kecaman dari berbagai pihak kan, apalagi sampai kekerasannya kayak gini. Ya apapun hasilnya kita harus tetap dukung negara kita, pemain kita, dan kita juga harus bangga sama timnas kita. Woi, apa yang sudah jadi ni? Akhyar Rashid, selepas tu Faisal Halim. Why? First of all, like, Assalamualaikum korang semua. Baru kita mendapat perkabaran berita Faisal Halim menimpa aksiden yang bagi aku beliau disimbah asid Aku tak pasti pukul berapa dan bagaimana beliau kena. Korang boleh tengok sosial media yang boleh katakan official wartawan-wartawan yang aku dapat ni adalah wartawan Zuhailmi Zainal Azam, adalah wartawan Astro Arena. Ini bukan fake. Wartawan Astro Arena sendiri yang cover berita-berita pasal pemain bola sepak dan susukan. Ini pada Zuhailmi Zainal Azam. Okay, you can check it out his account lah, Twitter ke whatever, IG, you can see that. Okay, bro, this is just mind blowing right now. Like 1 Mei hari tu kita dapat lihat Akhyar Rashid disamun, dan right now Faisal Halim Disamun, dirampok. Apakah agenda yang sekarang ni berlaku di dalam bola sepak Malaysia sekarang ni? And I was just thinking like, kita sebagai pemain bola sepak, we need a bodyguard bro. We need bodyguard. We need, orang cakap, pegawai-pegawai yang tu. Sebab maybe like pemain bola sepak Malaysia ni diorang biasa keluar macam orang biasa. Sometimes like aku sendiri pun rasa macam bila aku keluar, yes, you know, when we are popular, bila kita popular, kita kena berhati-hati. Kadang-kadang ada orang tak suka dengan kita, kadang-kadang ada orang buat macam-macam pada kita. And I think like itulah, kena berhati-hati selepas ini. Right now, zaman sekarang orang ada macam-macam, dan mereka pun ada niat mereka sendiri. I don't know man, disimbah asid bro. What the hell. Jadi pun itu saja video kita kali ni. Doakan Faisal Halim guys, supaya beliau okey dalam keadaan yang selamat dan alhamdulillah lah, walafiat, selamat dan walafiat. Okay, I don't know. Ini adalah berita yang sangat menyedihkan mengenai Faisal Halim. Wah. Ini berita daripada Presiden FAM Datuk Hamidin Mohamad Amin. Saya katakan kepada beliau agar melupakan seketika bola sepak dalam tempoh beberapa bulan yang mendatang untuk beliau sembuh sepenuhnya daripada asid yang terkena badan beliau. Dan Jumaat ini JDT akan bertemu dengan pasukan Selangor, dan pasukan Selangor akan kehilangan khidmat oleh Faisal Halim. Mungkin ada taktikal ataupun corak permainan yang berbeza jika Faisal Halim tidak ada dalam pasukan Selangor. Dan bukan satu game sahaja, ianya melibatkan banyak game. Dan bulan depan Malaysia lawan Kyrgyzstan dan juga Chinese Taipei. Apapun, semoga Faisal Halim kuat dan kembali bangkit suatu hari nanti ataupun beberapa bulan yang datang. Ya, teman-teman, ini harus dijadikan sebuah pembelajaran bagi kita semua, bagi seorang supporter teman-teman. Ya, agar kita tidak kelewatan ya dalam menanggapi sesuatu yang terjadi di timnas gitu. Ini kejadian di Malaysia ini, wah ada apa dengan Malaysia teman-teman ya? Itu Faisal Halim itu seorang striker utama loh. Ya, lagi gacor juga dia. Tiba-tiba di sebuah perbelanjaan disiram oleh acid itu mungkin air keras ya. Ini sudah sangat-sangat di luar. Ya, di luar manusia ya, di luar kemanusiaan gitu. Kalau kita
ini jadikan sebuah pembelajaran saja teman-teman. Jangankan untuk melakukan sebuah kekerasan, kita itu melakukan ujaran kebencian, apalagi merembet ke rasisme, keluarga juga diserang, itu juga tidak dibenarkan teman-teman. Ya, ini ada apa dengan Malaysia? Ya, kita harapkan di Indonesia nggak akan sampai terjadi sejauh ini teman-teman, nggak akan sampai sejauh ini. Ini sudah sangat keterlaluan. Baru kemarin beberapa pekan yang lalu itu menurut berita itu Akhyar Rashid ya, jika mendapatkan sebuah kekerasan, ada perampokan begitu, dan akhirnya ini kepalanya luka dipukul oleh benda tumpul begitu, sehingga ada jahitan. Kemudian ini ada lagi si Faisal Halim begitu, air keras bro, air keras. Wah, ini sudah sangat di luar peri kemanusiaan ya. Kita harapkan polisi Malaysia ini segera menangkap pelakunya dan dihukum sesuai hukum yang berlaku di Malaysia. Dan ini benar-benar tidak bisa dibenarkan. Ini contoh buruk bagi persepak bolaan ya teman-teman ya. Saya menghimbau untuk teman-teman, ketika kita mencintai timnas, cintailah semestinya begitu ya. Tentu kalau kita mencintai timnas, kita juga akan mencintai pemainnya juga. Kita boleh kritik teman-teman, kritik pemain boleh, tetapi jangan sampai terlalu jauh teman-teman ya. Ini kejadian di Malaysia ini harus menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua ya. Kasihan banget, mereka sudah berjuang ya membela timnas kita dengan keringat, dengan tenaga, air mata, sehingga ketika ada satu kesalahan kita lupakan semua kesalahan tersebut, kemudian menghujat pemain tersebut habis-habisan. Seperti terjadi kemarin Marcelino Ferdinand teman-teman. Memang kita akui bersama-sama bahwa Marcelino itu dia buat kesalahan gitu. Tetapi kesalahan itu sebenarnya tidak sebanding dengan apa yang sudah dia perbuat, dia lakukan sebelumnya. Masa dengan satu kesalahan kita menghapus semua, ya, menghapus semua apa yang sudah dilakukan oleh timnas ini. Ini enggak adil teman-teman. Ini sungguh tidak adil. Jadi teman-teman mohon ya, ini kejadian di Malaysia ini menjadi sebuah alarm pembelajaran bagi kita semua, agar ini pun tidak akan terjadi di Indonesia teman-teman. Ini sungguh sangat parah jika itu terjadi di Indonesia. Jangankan penyerangan terhadap fisik, penyerangan terhadap mental, psikis pun tidak diperbolehkan, apalagi menyerang secara pribadi, keluarga ya, orang-orang terdekat juga mendapat sebuah serangan. Teman-teman, kita harapkan kita belajar dari itu semua dan kita bisa berpikir cerdas ya, berpikir sabar, tenang, karena kita tahu tim nasional Indonesia ini masih berproses ya. Mereka anak-anak muda yang masih berumur 23 tahun ke bawah. Mereka masih membutuhkan support kita, semangat kita. Jangan ujaran kebencian teman-teman ya, jangan. Tentu itu akan menjatuhkan mental mereka. Kita masih membutuhkan mereka semua di beberapa pertandingan ke depan. Jangan sampai satu kesalahan itu merusak diri mereka, merusak mental mereka. Ntar kita yang rugi teman-teman. Padahal untuk mencari pemain yang baik lagi, yang bagus lagi, itu kita nggak mudah seperti membalikan telapak tangan. Apakah M. Tahir mau dimasukkan menggantikan Marcelino? Silakan kalau kalian ini berjudi ya. Jadi ya, ini nggak patut dicontoh dan tiru teman-teman ya. Tolong netizen saya, kalian semua sabar. Kita cooling down ya. Meskipun kita cinta negeri ini, saya tahu, saya paham kecintaan kalian, kecintaan saya terhadap timnas, tetapi jangan sampai kita menjadi gelap mata. Dan kejadian di Malaysia ini terjadi di Indonesia, kita tidak ingin. Teman-teman, sehat selalu dimanapun kalian berada. Semoga masalahnya cepat selesai dan apa yang dilakukan oleh terhadap Faisal Halim ini, pelakunya segera tertangkap teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.